Halo Sobat Pintu Berkat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Pintu Berkat Channel. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah fenomena yang sudah lama menjadi perbincangan dalam dunia gereja, yaitu fenomena Holy Laughter atau tawa rohani. Glory. Tapi, apa sebenarnya Holy Laughter itu? Mengapa kita perlu meneliti dan memahami fenomena ini dengan seksama? Yuk, simak pembahasan ini sampai tuntas. Pernahkah kamu merasa ibadah yang terlalu bergelimang emosi justru membuat kita lupa akan inti pesan Injil? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, penting untuk kita memahami apa itu Holy Laughter dan bagaimana fenomena ini muncul dalam sejarah gereja. Pertama, sejarah dan asal mula. Holy Laughter mulai muncul pada abad ke-20 dalam berbagai kebangkitan rohani dan pertemuan karismatik. Banyak yang menyebut bahwa tawa rohani ini merupakan ungkapan sukacita yang luar biasa sebagai manifestasi penyertaan Roh Kudus dalam persekutuan ibadah. Bayangkan, di tengah ibadah, tiba-tiba muncul tawa yang begitu menular. Apakah itu benar-benar tanda kehadiran Roh Kudus? Atau ada sesuatu yang perlu kita cermati lebih dalam? Kedua, konteks budaya dan tren. Tidak bisa dipungkiri bahwa tren budaya dan ekspektasi emosional turut memainkan peran. Di zaman modern ini, kita sering melihat keinginan untuk mendapatkan bukti eksternal dari pengalaman rohani. Sehingga, fenomena seperti Holy Laughter mendapatkan tempat di hati beberapa jemaat. Namun, penting untuk kita menanyakan, apakah bukti eksternal itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan? 3. Pandangan kontemporer gereja. Ada gereja yang menyambut baik pengalaman ini sebagai ungkapan sukacita. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari tata ibadah yang teratur. Perdebatan ini lahir dari perbedaan dalam menafsirkan bagaimana seharusnya kehadiran Roh Kudus dimanifestasikan. Mari kita renungkan bersama. Apakah penekanan pada pengalaman emosional ini telah mengaburkan inti pesan kekudusan dalam ibadah? Sekarang, kita beranjak ke pertanyaan penting. Apa sebenarnya kitab suci katakan mengenai ekspresi sukacita dan manifestasi Roh Kudus? Pertama, sukacita dalam firman Tuhan. Kitab suci dengan tegas menekankan bahwa sukacita adalah salah satu buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita diingatkan bahwa buah roh meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan banyak lagi. Tapi ingat, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus bukan hanya tentang reaksi emosional yang tampak di luar, melainkan
perubahan hidup yang mendalam. Kedua, tawa dan ekspresi emosional dalam Alkitab. Memang, terdapat momen di dalam Alkitab di mana tawa muncul sebagai reaksi terhadap mujizat atau sebagai simbol keheranan dan kegembiraan. Namun, tidak ada satupun perintah yang menyatakan bahwa kita harus menampilkan tawa yang berlebihan sebagai bukti kehadiran Roh Kudus. Tawa dalam konteks ini harus dilihat sebagai bagian dari ekspresi sukacita yang tulus, bukan sebagai tujuan akhir atau tolak ukur iman seseorang. Ketiga, keseimbangan antara ekspresi emosional dan buah roh. Lebih dari segala bentuk manifestasi, apa yang menjadi indikator utama adalah buah-buah rohani yang terus tumbuh dalam kehidupan seseorang. Ekspresi emosional yang berlebihan, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan rohani, bisa jadi justru menyesatkan. Apakah kita menilai kehadiran Roh Kudus dari penampilan luar atau dari dampak nyata yang dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita gali lebih dalam. Sekarang, mari kita lihat dari mana kemelesetan pemahaman tentang pengalaman Holy Laughter ini berasal, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan rohani kita. Pertama, over-ekspektasi terhadap manifestasi rohani. Seringkali, jemaat terjebak dalam ekspektasi bahwa setiap perjumpaan dengan Roh Kudus harus menghasilkan suatu tanda-tanda spektakuler. Harapan untuk melihat tawa atau manifestasi emosional lainnya bisa mengaburkan makna sejati dari pengalaman rohani itu sendiri. Apa jadinya jika kita menilai iman kita hanya dari apa yang tampak di luar, tanpa melihat pertumbuhan hati dan kehidupan yang dihasilkan? Kedua, kurangnya dasar teologis yang kokoh. Kemelesetan pemahaman ini juga muncul karena ada penafsiran yang kurang mendalam terhadap teks-teks Alkitab. Banyak yang mengambil pengalaman pribadi tanpa didasari pemahaman teologis yang utuh, sehingga mudah tersesat pada praktik-praktik yang tidak konsisten dengan pesan Injil. Penting bagi kita untuk selalu merujuk kembali pada dasar-dasar iman yang tertuang dalam kitab suci dan tradisi gereja yang telah teruji. Ketiga, pengaruh budaya dan tren global. Pengaruh tren budaya yang menekankan pada pencitraan dan reaksi emosional yang berlebihan turut mewarnai persepsi tentang apa yang seharusnya menjadi tanda kehadiran Roh Kudus. Dalam konteks ini, seringkali nilai-nilai iman yang sejati tertutup oleh penampilan luar yang spektakuler. Ingat saudara-saudari, iman yang sejati bukan diukur dari seberapa keras kita tertawa, melainkan seberapa dalam kita mengasihi dan menghidupi ajaran Kristus. Sekarang, bagaimana sebaiknya langkah yang perlu diambil agar jemaat kembali kepada pemahaman yang benar akan Allah dan firman-Nya? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan bersama. Pertama, pendidikan dan pembinaan gereja. Mari kita tekankan pentingnya pendidikan rohani yang mendalam melalui studi Alkitab yang terstruktur, seminar, atau kelas teologi. Kita bisa mengajak jemaat memahami konteks dan makna yang sebenarnya
dari setiap manifestasi Roh Kudus. Jangan ragu untuk mengajak para pemimpin rohani yang tegas dalam kebenaran firman untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Bayangkan jika setiap dari kita benar-benar memahami inti ajaran Alkitab, betapa kokohnya iman yang kita jalani. Kedua, pendekatan hermeneutik yang seimbang. Kita perlu menyeimbangkan antara pengalaman pribadi dan pemahaman teologis. Pengalaman emosional harus selalu diuji dengan kebenaran firman. Jika sebuah manifestasi tidak menghasilkan buah rohani yang nyata, maka kita harus dengan bijak mengevaluasinya. Dalam setiap ibadah, mari kita prioritaskan penyembahan yang tertib dan fokus kepada Allah, bukan sekadar pencapaian reaksi emosional. Ketiga, membangun budaya ibadah yang sehat. Buatlah suasana ibadah yang tidak mengedepankan pencitraan atau sensasi semata. Dorong jemaat untuk menumbuhkan kehidupan rohani yang mendalam melalui doa, pengajaran, dan pelayanan. Tampilkan kisah-kisah transformasi hidup sebagai bukti nyata dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Mari kita ciptakan ibadah yang benar-benar membangun, di mana setiap hati bersemi oleh kasih Allah yang tulus. Langkah keempat, interaksi dan pendampingan pastoral. Tidak kalah penting adalah peran pendampingan pastoral. Sediakan ruang untuk tanya jawab, diskusi kelompok, atau bahkan sesi konsultasi rohani. Dengan demikian, setiap anggota jemaat bisa mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan perjalanan iman mereka. Pendekatan yang sensitif dan penuh kasih akan membantu jemaat memahami bahwa pertumbuhan rohani itu adalah proses yang berkelanjutan, bukan sekadar momen puncak pengalaman emosional. Ingat, perjalanan iman kita adalah tentang pertumbuhan hati dan perubahan hidup, bukan tentang seberapa spektakuler penampilan lahiriah kita. Kami ingin mendengar cerita dan pengalaman kamu. Bagaimana pandangan kamu tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, mari kita rekap apa saja yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama, Holy Laughter sebagai fenomena memang menarik dan memicu perdebatan di kalangan gereja. Namun, kita perlu ingat bahwa yang utama adalah kehadiran Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah rohani yang nyata. Kedua, otoritas kitab suci harus selalu menjadi acuan utama. Setiap manifestasi, sekecil apapun, harus diukur berdasarkan konsistensinya dengan firman Tuhan. Ketiga, kita sebagai jemaat harus aktif dalam pendampingan dan pendidikan rohani agar tidak terjebak dalam tren yang mengedepankan sensasi di atas kebenaran. Dan akhirnya, mari kita hidup dalam iman yang tulus dengan fokus pada transformasi hati dan kehidupan yang dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengendalian diri. Ingat, perjalanan iman kita adalah tentang pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan hanya momen-momen yang tampak spektakuler. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Kami mengajak kamu semua untuk merenungkan pesan ini dan bersama-sama mengembalikan fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pencerahan. Tinggalkan komentar di bawah mengenai pengalaman dan pendapatmu tentang fenomena ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap diberkati dan damai sejahtera selalu menyertai langkah kita.